Eh, Sebelum memulai pembelajaran, tolonglah kondisikan dulu kelasnya kan biar nggak berserak. Kemudian tolong Pin untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Coba. Muhammad Alvin, berapa? Serini, Adaha, Irmayanti, Azahra. Bapak akan menjelaskan materi kita yaitu persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan proklamasi sebagai pintu pembangunan. Jadi yang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia itu yang pertama kedudukan Jepang itu semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki oleh sekutu. Kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu, akan tetapi juga masih terus melakukan perlawanan terhadap sekutu. Kemudian Jepang mencari dukungan kepada bangsa Indonesia yang diduduki oleh Jepang dengan memberikan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944, yaitu Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji yang dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpatisan Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu justru menguntungkan bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia dengan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimana proses kemerdekaan Indonesia? Baik kita simak. Yang pertama itu dengan pembentukan BPUPKI. Jadi tujuan BPUPKI ini untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI kemudian pembentukan BPKI. Jadi BPUPKI ini telah menyelesaikan tugasnya kemudian dibubarkan. Jadi terbentuklah PPKI. Jadi tujuan utama PPKI ini adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Jadi pada tanggal 9 Agustus Jenderal Terauchi memanggil tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Hannes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodingrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon atau Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Kemudian Bapak akan menjelaskan proklamasi sebagai pintu gerbang pembangunan. Di sini para pemimpin membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Jadi PPK itu menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu seperti pengesahan Undang-Undang 1945, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian membagi wilayah negara Indonesia, kemudian selanjutnya membentuk kementerian, kemudian habis itu membentuk KNIP, dan yang terakhir membentuk kekuatan dan pertahanan dan keamanan. Sedikit dari penjelasan dari Bapak. Setelah Bapak menjelaskan materi hari ini, jadi Bapak mau membagi dua kelompok untuk membahas materi kita hari ini. Kelompok pertama yaitu Serini dengan adalah karena Irmayanti absen, jadi Alvin sendiri aja ya. Ya Pak. Jadi Kak Bapak kasih waktu 15 menit lah untuk mendiskusikan bagaimana untuk dipresentasikan nanti lah kalian. Jadi setelah selesai
kalian berdiskusi, kemudian waktunya pun juga udah habis. Jadi Bapak mau kalian itu mempresentasikan hasil kelompok kalian lah tentang materi hari ini. Pertama ya, kelompok pertama yaitu kelompok seri ini. Ya Pak. Tolong Pak presentasikan hasil diskusi kalian. Ya Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi kemerdekaan sebagai pintu gerbang pembangunan. Jadi Soekarno dan Hatta menyetujui proklamasi kemerdekaan dan lalu dikumandangkan Pak. Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23 atau 11 malam, lalu menuju ke rumah kediaman Laksamana Maeda, di mana pertemuan di rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang, karena Maeda adalah kepala kantor penghubung angkatan laut di daerah kekuasaan angkatan darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Soekarni dan dia dari golongan muda hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan rumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antar Soekarno-Hatta dan Ahmad Suharjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis oleh tangan Soekarno. Baik, itu saja Pak. Ya, cukup bagus ya. Beri tepuk tangan lah dulu untuk kelompok sharing. Kelompok Alpin ada mau menanggapi dari kelompok sharing ini? Enggak ada Pak. Silakanlah kelompok kalian Alpin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya Pak, baik Pak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pintu gerbang pembangunan. Pembangunan yang dicita-citakan masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat menentukan nasib sendiri setelah merdeka. Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai kejayaannya Pak. Itu aja Alpin. Ya Pak. Kelompok sharing ini ada mau menanggapi? Ada Pak. Pak. Ya, karena ini materi terakhir kita, jadi Bapak nggak ada memberi tugas, jadi kalian siap-siapkan lah, karena minggu depan kita udah ujian. Ya Pak. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Mohon maaf lah kalau penjelasan Bapak agak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.